ずっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。Pagi dimulai dengan menunjukkan suasana di sekolah para gagak suzuran. Ia sudah berbincang dengan trio Ebisuka bahwa sekarang di sekolah mereka banyak sekali orang yang berambut pirang. Hiromi berkata itu jelas karena semakin terkenalnya Boya Harumichi. Bahkan dulu waktu Katsuragi masih di suzuran, banyak yang meniru tampilan kumisnya. Saat asik berbincang, tiba-tiba Sagawa datang dengan tampilan rambut pirang yang mengagetkan mereka. Ditambah dengan Akutsu yang juga berambut pirang membuat mereka semakin heran. Dinarasikan sejak pertempuran. Dengan armament berakhir, nama Boya Harumichi semakin terkenal. Tidak hanya di suzuran, namun semua sekolah di kota Toarushi. Sementara itu, di sekolah lain para murid sedang membicarakan Boya yang berhasil menghancurkan armament beserta pasukannya sendirian. Ada yang mengira selain berambut pirang Boya juga bertubuh besar seperti gorila. Dia memanggil bosnya karena takut bila puncak sekolah berandalan, yaitu suzuran bersatu di bawah Boya dan menyerang mereka. Namun bos mereka memarahi mereka karena mereka mengganggu kegiatan yang dilakukan bosnya. Ternyata bos mereka sedang melakukan persiapan untuk menyatakan cinta pada seorang gadis bernama Akane. Setelah memastikan semuanya, bos itu membulatkan tekad untuk menyatakan cintanya. Namun anak buahnya malah yakin bahwa bosnya pasti ditolak. Saat sang gadis sudah mendekat, anak buah yang mengikutinya berkata bahwa ada seorang berandalan yang membuntutinya. Mendengar ada yang membuntuti sang gadis, bos itu langsung marah. Sudah kita duga yang membuntuti sang gadis. Pastilah Boya Harumichi. Melihat hal itu, sang bos semakin murka. Bos itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Boya. Boya yang tidak tahu apa-apa hanya merasa bingung ketika disergap. Sementara bos itu memperingatkan Boya akan hal yang dilakukannya. Namun Boya yang akhirnya tahu nama gadis itu, Akane malah kegirangan. Bos itu heran dengan reaksi Boya. Lalu Boya menceritakan bahwa ketika bertemu Akane di stasiun, dia langsung terpana akan kecantikannya dan tiba-tiba terus mengikutinya sampai ke tempat itu. Mendengar hal itu, sang bos malah tersenyum. Sang bos memuji Boya karena selera ceweknya bagus. Namun Boya masih bingung dan tidak tahu dia siapa. Setelah gadis itu mendekat sang bos. Berterima kasih pada Boya, karena berkat Boya, dia sudah tidak gugup dan langsung bergegas menemui Akane. Boya, yang kebingungan bertanya apa yang terjadi. Lalu anak buah bos itu berkata bahwa bos mereka sudah menyukai Akane selama 2 tahun. Seperti yang mereka duga, sang bos mengalami penolakan. Mereka langsung menghampiri bosnya. Boya yang paham karena sering ditolak cewek juga ikut menangis. Karena merasa dipahami, sang bos memeluk Boya dan menangis bersama. Namun anak buahnya masih kebingungan karena tidak mengenal Boya. Kemudian sang bos berbincang santai dengan Boya. Sang bos memperkenalkan diri, namanya adalah Furukawa Osamu dari STM Takiya. Namun semua orang memanggilnya Bulldog. Namun saat Boya akan memperkenalkan diri, anak buah Bulldog datang dengan berteriak. Ternyata mereka mendapat surat tantangan dari STM Kurosaki. Anak buah Bulldog yang khawatir karena hari ini dia baru ditolak, menyarankan untuk menjawab tantangan itu lain hari. Namun Bulldog dengan tegas akan tetap bertarung. Mendengar hal itu, Boya langsung menawarkan bantuan. Boya yang sama sekali tidak tahu daerah tersebut bertanya tentang petinggi Kurosaki. Lalu anak buah Bulldog menjelaskan bahwa Maruyama Kenichi atau Maruken dan Kadozumi Kenichi atau Kakuken adalah 2 orang yang menguasai STM Kurosaki. Mereka berdua juga memiliki gaya rambut yang aneh. Boya, yang tidak tahu apapun, dijelaskan lebih lanjut bahwa STM Takiya dan STM Kurosaki sangat berdekatan serta memiliki rivalitas yang sangat tinggi. Mereka semua sering bertarung, namun tidak ada yang keluar sebagai pemenang karena mereka sama-sama kuat. Anak buah Bulldog meragukan kekuatan Boya. Namun Boya hanya cengengesan menanggapinya. Sementara itu, di sekolah Kurosaki, Maruken dan anak buahnya sedang membicarakan kekuatan Boya yang mampu menghancurkan armament serta mempersatukan suzuran. Sementara Kakuken tidak mempercayainya karena ada tembok besar di suzuran, yaitu Rindaman. Namun anak buahnya bilang bahwa Rindaman mendukung Boya.
Dengan tegas Maruken mengajak fokus untuk meratakan Bulldog terlebih dulu. Dan Kakuken menyetujuinya. Seperti biasa saat melihat rambut Maruken, sontak saja Kakuken mempermasalahkannya. Tiba-tiba Bulldog datang mengagetkan mereka. Ketegangan mulai terjadi. Namun Maruken fokus pada orang baru yang bersama Bulldog. Bulldog memperkenalkan Boya sebagai saudaranya. Dengan tegas Maruken dan Kakuken langsung tidak menyukai Boya. Akhirnya pertarungan 2 lawan 2 pun dimulai. Bulldog memperingatkan Boya. Walaupun Maru dan Kaku rambutnya lucu, namun mereka sangat kuat. Namun Boya hanya cengengesan. Saat mereka maju menyerang Boya menghadapi Kakuken. Kakuken berhasil mendaratkan beberapa pukulan dan membuat Boya jatuh. Boya sedikit terkesan dengan kekuatan Kakuken. Akhirnya Kakuken kembali maju. Namun Boya sudah bersiap mendaratkan pukulan dan... Satu pukulan Boya mendarat sempurna dan melempar Kakuken sangat jauh. Sontak hal itu membuat semua orang kaget. Maruken yang bingung bertanya pada Bulldog. Namun Bulldog juga tidak tahu. Akhirnya mereka berdua yang dari tadi tidak tahu identitas Boya bertanya siapa Boya sebenarnya. Beberapa hari kemudian, STM Takia dan STM Kurosaki memutuskan mengadakan pertemuan. Namun saat akan duduk dengan konyolnya Bulldog, selalu terjatuh karena kursinya patah. Nahasnya saat mencoba serius kursi Bulldog selalu patah. Lalu mereka mulai membicarakan kejadian tempo hari Maru. Dan Kaku menyalahkan Bulldog karena membawa orang itu sampai sejauh ini. Namun Bulldog juga tidak menyangka bahwa orang yang dibawanya adalah Boya Harumichi Monster dari Suzuran. Flashback kejadian tempo hari. Saat semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Salah seorang anak buah Bulldog menyadari sesuatu karena rambut pirang yang khas. Dia menyadari bahwa orang berambut pirang itu adalah Boya Harumichi. Semua orang langsung kaget setengah mati. Bahkan Bulldog tidak menyangka bahwa sobatnya adalah pemimpin Suzuran. Saat Boya akan menjelaskan, tiba-tiba polisi datang dan membubarkan mereka. Kembali ke masa sekarang, Maruken curiga. Kenapa Boya mendekati mereka? Dia takut Boya bertujuan untuk menguasai sekolah mereka. Namun bagi anak buah Bulldog Boya, kelihatan cukup bodoh. Bulldog berpikir sambil melempar batu ke kaca. Kakuken malah mempermasalahkan lemparannya karena melenceng. Setelah itu semua serius saat Bulldog akan berpidato. Bulldog mengajak mereka semua menyingkirkan dulu perselisihan kemarin dan mempersatukan kekuatan sekarang. Semua orang langsung kaget dengan pernyataan itu. Bulldog berpikir jika mereka bersatu, maka Suzuran tidak akan bisa mengambil alih mereka. Dengan lantang Bulldog berteriak bahwa mereka harus bersiap dan bersatu membentuk aliansi Takia Kurosaki. Setelah itu seperti biasa, mereka berdebat, namun akhirnya mereka setuju. Dan kelompok yang nantinya akan berhadapan dengan Suzuran pun muncul, dan akhirnya aliansi Kurotaki terlahir. Sementara itu di Suzuran Boya sedang bermain golf dengan Honjo dan Yasuda. Mako berbincang dengan Hiromi, dan Hiromi memberitahunya bahwa kemarin Boya ke STM Takia dan berteman dengan Bulldog, serta berkelahi dengan duet Maruken Kakuken. Boya mengakui bahwa Bulldog orang yang baik serta Maruken dan Kakuken orang yang menyenangkan. Trio Ebisuka juga menghormati mereka. Semenjak hari itu Boya jadi penasaran dengan mereka. Tiba-tiba Sagawa datang memberi info bahwa ada orang dari Takia di depan. Sementara itu di tempat lain Bulldog mengajak Maru dan Kaku ke sebuah bekas gedung. Di sana adalah tempat pertemuan sindikat idiot bernama Extreme Dragon. Seorang siswa buangan dari Takia bernama Arita menjadi bosnya dan Bulldog berencana mengacak-acak mereka. Bulldog berpendapat jika mereka bertiga yang maju kesempatan menang, mereka hanya 50 banding 50. Namun jika Boya ikut, maka mereka pasti menang telak. Maru dan Kaku kaget dan bertanya, apa Bulldog percaya dengan Boya? Bulldog yakin Boya bukan orang jahat karena Boya menangis untuk Bulldog. Boya dalam perjalanan Bulldog mengatakan, itu sambil melompat dari jembatan yang ternyata ketinggian. Dengan hidung yang berdarah, Bulldog tersenyum dan akan membuktikan bahwa Boya adalah orang baik. Akhirnya Boya datang juga. Bulldog mengatakan bahwa mereka sekarang beraliansi dan akan melawan Extreme Dragon pada Sabtu malam. Saat Boya lewat Maruken dengan Kakuken menyinggungnya, Boya langsung tersulut dengan perkataan Maruken. Namun Bulldog melerainya. Boya mendorong Bulldog dan benar-benar tidak terima dengan perkataan Maruken dan Kakuken. Sambil meludah Boya,
langsung pergi meninggalkan mereka. Bulldog dengan kuat menahan Kakuken. Boya berbalik dan berkata bahwa dia bukanlah pemimpin suzuran. Dia cuma mau dianggap sebagai Boya Harumichi. Bulldog sangat sedih dengan kesalahpahaman yang terjadi. Sedangkan Maru dan Kaku semakin marah.